teman-teman datang untuk terkait rekonsiliasi dan kami semua semangat keluarga saya kami boleh mempunyai sebuah semangat baru malam itu masukan untuk menghadapi kehidupan kami berkati setiap umat Tuhan mereka yang hadir kiranya kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sangat bersyukur dan berterima kasih, sangat berarti bagi kami. Tanpa perlu bahwa
di sini untuk datang diri dan bersempatan hidup kami kepada Engkau dan berbahagia dengan mungkin penghalang ada di sini karena masuk dengan suara itu juga tidak pas dengan baptisan ini apakah engkau tapi disebut nama satu persatu telah menerima serta mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus serta benar-benar telah bertobat dari dosa-dosamu? Semua? Ya. Ini dijawab, tapi ini pertanyaan harus saudara jawab. Apakah saudara-saudara bersedia dibaptis sebagai tanda telah menjadi pengikut Yesus Kristus dan dipersatukan ke dalam tubuh Kristus serta sepanjang berdasarkan pengakuan percaya serta janji yang telah saudara-saudara menyatakan dan ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka pada hari ini saudara-saudara akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan nanti kami atur sebagaimana sudah ditunjukkan. Berdasarkan pengakuan saudara, maka saya akan mempersilakan untuk berurut-urut masuk ke dalam air untuk dibaptis sesuai dengan iman percaya kepada Yesus. Dibaptis dan menyatakan terus beribadah kepada Tuhan, dan itu merupakan janji mereka kepada Tuhan dan juga di hadapan jemaat Tuhan bahwa mereka akan setia dengan Tuhan dalam beribadah mulai saat ini dan seterusnya. Satu, 2, 3. Saya harus takut akan Tuhan. Padanya haruslah saya beribadah dan engkau, dan demi namanya haruslah saya berjaya. Demi namanya saya harus berjanji bersumpah di tempat dan di dalam akidah katakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut dan milik namanya, haruslah engkau bersumpah. Hari ini mereka di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan mereka bersumpah, berjanji bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan sampai hari mati. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan bahwa anggota baptisan hari ini kami membuat satu janji bersumpah kepada Tuhan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahwa kepada Engkau-lah mereka akan beribadah, mereka akan setia dengan Tuhan. Mereka sudah berjanji bersumpah di hadapan Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang mereka sudah ungkapkan pada hari ini di firman Tuhan dan kepada berkati mereka dan pelihara lindungi mereka selama di dalam pendidikan mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan janji mereka kepada Tuhan. Menjelaskan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Dan silakan berdiri. Ada 9 saudara-saudari semua kita
untuk masuk ke dalam baptisan. Yang pertama, Weni Wulan Wijayanti, lahir di Karanganyar 31 Maret 2006, putri dari Bapak Bambang Hirnomo dan Ibu Sri Ekawati. Ini jemaat BSB Bejen yang dilayani oleh Pak Bambang. Ini Wulan, apakah saudara percaya pada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi? Percaya pada Yesus, anaknya yang tua, yang menyerahkan dirinya untuk mati bagi orang. Apakah Anda percaya juga? Ini apa juga percaya pada Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara selama berada di dalam dunia? Sesuai dengan pengakuan saudara bahwa saudara percaya pada Allah Tritunggal, maka aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Lahir di Surakarta 4 September 2006, putri dari Bapak Fajar Prasetyawan dan Ibu Iyi. Bila mana pas kita ini, apakah saudara percaya pada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi? Percaya pada anaknya Yesus Kristus? Percaya pada Roh Kudus? Sesuai dengan pengakuan saudara pada hari ini, aku akan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh. Amin. Lahir di Surakarta 2 Februari 2006, putra dari Bapak Muhammad Arsam dan Ibu Diani. Bagi aku kanan, apakah makin aku percaya pada Allah Bapa sebagai Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu, percaya pada anaknya tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi engkau, percaya pada Roh Kudus sebagai pembimbing, penolong bagi saudara, sesuai dengan pengakuan Pakri, maka aku akan membaptiskan kamu dengan nama Bapa dan
dengan nama Yesus Kristus dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Lahir di Surakarta tanggal 1 April 2006. Putri dari Bapak Brewi Alexander Nayuan Manuputi dan Ibu Mausati Trisyaya Nani. Alexa, apakah Alexa percaya pada Allah Bapa, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya? Percaya juga kepada anaknya Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk mati dan bangkit hanya untuk engkau, dan juga percaya pada Roh Kudus adalah pembimbing, penolong bagi kehidupan Alexa setiap saat. Jika demikian, sesuai dengan pengakuan Alexa pada hari ini di hadapan seluruh jemaat dan di hadapan Tuhan, aku akan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama anakku Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh. Amin. Putra dari Bapak Kuswanto dan Ibu Rianti. Keval Dian Anggara Kuswanto. Pada hari ini, guru jemaat Tuhan sedang menyaksikan Bapak berada di kolam baptis. Apakah Bapak percaya pada Allah Bapa ketika langit dan bumi dan segala isinya? Percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup? Percaya pada Roh Kudus sesuai dengan pengakuan saudara, maka aku akan membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam anakku Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Putra dari Bapak Slamet Basuki dan Ibu Sumartiana.
Mikael Krista Yulianto pada hari ini Kotra bersedia untuk dibaptis. Oleh sebab itu pertanyaan perlu kau menjawab dengan sendirinya. Apakah kau percaya pada Allah Bapa? Apakah percaya pada Anaknya Yesus Kristus? Percaya pada Roh Kudus sesuai dengan pengakuan saudara? Maka hari ini saya akan baptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Yulianto, lahir di Surakarta 17 Desember 2003, putra dari Bapak Andri Yulianto dan Ibu Rahma Wati Wijaya. Robert Stefanus Yulianto, apakah Robert percaya pada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya pada Anaknya Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia menebus manusia dari segala dosa kejahatannya. Percaya pada Roh Kudus sebagai penuntun, penghibur, kekuatan bagi hidup saudara, sesuai dengan pengakuan saudara bahwa kau percaya Allah Tritunggal ini. Maka aku akan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan di dalam Roh Kudus, penolong yang setia. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. lahir di Surakarta tanggal 2 Juni 2006, putri dari Bapak Teguh Sarwanto dan Ibu Opra Astuti.
Ciri Cahaya Imelda, apakah diri percaya pada Allah Bapa, percaya pada Allah Anak, percaya pada Allah Roh Kudus? Percaya. Sesuai dengan pengakuan saudara bahwa saudara percaya pada Allah Tunggal yang engkau imani dan percaya, maka pada hari ini aku akan membaptiskan kamu dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lahir di Surakarta 30 Oktober 2005, putri dari Bapak Eko Wijayanto dan Ibu Parmi Rahayu. Fitria Rahmadani, apakah engkau percaya pada Allah pencipta langit dan bumi, percaya pada anaknya Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal yang telah datang ke dalam dunia, percaya pada Roh Kudus bahwa dia adalah pendorong, penghibur, dan selalu menyertaimu, sesuai dengan pengakuan pada hari ini aku akan membaptiskan kamu di dalam nama Bapa, di dalam nama Anakku Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Dengan kebangkitannya kita telah beroleh kemenangan atas kematian, saudara telah menang atas kematian, atas dosa dalam hidup saudara. Bagi kita semua yang ada di situ pun juga demikian. Dan ingat bahwa kita sudah dibaptis. Kita telah menunjukkan diri kita kepada orang lain bahwa kita akan milik Kristus. Karena kita sudah mati dan hidup bersama dengan kebangkitan dalam kehidupan Kristus. Penguburan adalah kematian, pembuktian kematian. Kematian Kristus berhubungan dengan dosa. Jadi dia mati bukan karena dia berbuat dosa, baru disalibkan kemudian dia. Itu bukan tidak. Banyak pandangan, banyak orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia tidak mungkin mati. Dia masih hidup dan dia tidak tahu di mana dia. Tapi bagi kita bahwa kita tahu bahwa Yesus itu memang benar mati. Dan Yesus itu tidak diganti oleh siapapun juga. Jika sekarang berhadapan dengan orang-orang yang punya konsep yang semacam itu, saudara harus katakan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Dan hari ini dia ada di surga dan hidup juga ada di sini dengan kita bersama. Dan itu sebabnya harus memiliki satu iman yang kuat. Dia mati oleh karena dosa, bukan dia mati karena dosa. Oleh karena pelanggaran saudara dan saya, sehingga dia harus mati. Tidak ada seorang pun manusia, orang manusia pun di dunia yang bisa dapat menyelamatkan saudara dan saya.
Dan di antara kita bukan di antara manusia ini ada seorang yang bangkit dan kemudian memberikan dirinya untuk disalib. Tidak ada. Semua manusia telah berdosa. Dan itu sebabnya orang yang tidak berdosa itu yang harus menyelamatkan jiwa kita, membebaskan kita dari dosa dan hukuman yang kekal. Dan itulah kasih Allah dinyatakan pada diri kita. Dia begitu mengasihi isi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Dia mengasihi agar supaya kita tidak dibinasakan oleh karena kita tidak beriman kepada Dia, tapi kita telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita berhasil. Andai kata Dia tidak mati, kita bisa disatukan, pasti kita selalu dipisahkan karena ada dosa. Tapi dengan kematian itu kasih telah mengumpulkan kita, menyatukan kita di dalam Dia oleh karena kematian. Jadi saudara-saudara yang akan dibaptis, ingat, bukan Yesus mati karena dosa Dia, bukan karena Dia berbuat yang jahat sehingga Ia disalibkan, tapi karena kejahatan kita, pemberontakan kita, maka Ia rela untuk disalib bagi saudara dan saya. Agar supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Karena siapa yang tidak percaya dan ragu tentang keselamatan di dalam Yesus, tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Itu saudara saya selalu katakan dalam jemaat ini, bahwa jangan sampai kita yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, tapi Tuhan akan menolak kita karena iman kita tidak sungguh-sungguh. Itu saya selalu katakan, apakah kita lahir baru atau belum? Kalau kita sudah lahir baru dan mengenal kasih Tuhan, maka kita akan setia dengan Tuhan. Dalam hal beribadah, menyaksikan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Itu sebagai bukti bahwa orang yang sudah percaya pada Tuhan, dan bukti bahwa orang yang sudah dilahirkan baru melalui baptisan. Tapi sekali lagi saya katakan, baptisan tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, agama tidak menyelamatkan, kata Injil, gereja kata Injil tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara adalah kata iman saudara kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan sekarang ada di surga. Itu yang akan menyelamatkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa bukanlah iman percaya kepada Tuhan. Dan melalui baptisan sudah akan diubah oleh Tuhan. Kematian Kristus adalah korban yang menghilangkan atau menghapuskan dosa saudara dan saya. Kematian Kristus adalah korban yang menghilangkan atau menghapus dosa saudara dan saya dan seluruh isi dunia yang percaya pada Yesus. Ibrani 9 ayat yang ke-20. Katakan demikian, sebab jika ia haus, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh karena korbannya. Kita bersyukur bahwa kita tidak berkorban tiap tahun. Dan saya yakin bahwa kalau kita korban setiap tahun, kita harus memelihara hewan. Mungkin ada yang pelihara, ada yang memelihara hewan dan kita harus tiap tahun harus kita korbankan untuk menghapuskan. Itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas bukti dan kapal. Itu sebabnya kita tidak perlu pengorbanan. Pengorbanan yang akhir, yang sempurna ialah Kristus. Itu sebab kita yang bicara pengorbanan yang sempurna.
Siapa pribadi yang menjadi pengorbanan yang sempurna? Dari Yesus Kristus. Dia adalah pengorbanan yang sempurna bagi kita. Tidak perlu kita korban. Itu saja kita hanya mengorbankan kehidupan kita bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban persembahan yang berbau harum dalam hidup kita dengan harta kita. Menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan. Kita mengucap syukur kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu indah sekali. Kalau saudara tidak datang ibadah dan gereja, saudara rugi. Berarti saudara belum merasakan dan mengalami perubahan dalam hidup saudara. Sebab Tuhan minta supaya kita tidak boleh menjauhkan kita berhidup, beribadah. Kita boleh menjauhkan pertemuan ibadah yang sudah Tuhan. Itu selalu saudara baca kamu Keluaran, Tuhan katakan bahwa pada Musa, bawalah bangsa Israel ke gunung untuk mereka menyembah. Saya sudah katakan kepada saudara pada waktu kelas baptisan di gunung Leluhur pada saat itu, pada gunung saat itu tidak ada tempat ibadah. Sehingga Tuhan menentukan tempat itu sebagai mesbah yang akan mendirikan gunung dan menyembah kepada Tuhan. Setelah ada tempat ibadah yang didirikan oleh Salomo, maka Tuhan hadir dalam bait Allah. Setiap orang percaya telah berbuat dosa dan datang kepada Dia dan berdoa minta pengampunan dari Dia, maka Dia mengampuni saudara. Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Dan itu sebenarnya dikatakan bahwa ayat itu mengatakan bahwa mata Tuhan dan hati Tuhan ada di dalam bait Allah. Dan kalau saudara ada di tempat ini, Allah ada bersama dengan kita. Jadi jangan saudara berpikir bahwa Allah tidak bersama dengan kita. Dia ada, karena Dia adalah Roh. Mata Tuhan dan hati Tuhan ada di sini. Hati Tuhan ada di sini. Mata Tuhan sedang melihat kita. Apakah kesungguhan kita di dalam ibadah kepada Tuhan? Apakah kesungguhan hati kita untuk dibaptis? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Dan renungkan dalam hidup kita. Saya sungguh-sungguh sudah percaya menerima Tuhan. Saya membuktikan diri saya melalui baptis. Kiranya firman hari ini dapat menolong dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Jadi, saya ingat bahwa baptis menjadi bukti bahwa saya sudah percaya. Baptis itu menyelamatkan saudara. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan saudara bersyukur kepada Tuhan. Dan saya untuk proses acara baptisan hari ini berjalan dengan baik, semuanya dengan anugerah kasih dan rahmat. Kita bersyukur dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Perkawan DKI bersama waktu kami bersama. Mari. The
hidup baru di dalam Tuhan. Mulai sekarang kita akan terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Kita memuliakan Dia, Allah sumber kuatku.
sebabnya kita harus menghargai, menghormati rasa takut akan Tuhan dalam mengambil bagian kalau kita mengambil yakin dan percaya bahwa Allah telah menyatukan kita melalui firman Tuhan ini. Dan kita akan mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik dan mempersatukan kita di dalam Dia melalui firman Tuhan.
bagi Bapak Ibu yang juga dalam anggota gereja di sini, tapi hadir dalam menyaksikan cara baptisan. Maka jika Bapak Ibu sudah dibaptis atau sudah diberi yang lain dan aliran diri atau dikaji, atau kalau sudah dibaptis atau sudah di sini, dibolehkan untuk mengambil kegiatan bagi anak kecil dilarang, dibolehkan untuk ambil bagian. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan berdiri semua. Saya akan baca firman Tuhan berikut. Sebab itu apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan dengan dan juga sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan dia berkata, sebelum kita makan dan minum, persiapkanlah hatimu dan datang kepada Tuhan mengampuni segala kesalahan dosa apabila sedang melakukan itu pada hari-hari yang lalu, Tuhan yang lalu. Minta pengampunan lain. Tuhan terima kasih. Tuhan akan mengampuni segala, menyucikan, mengkuduskan segala, sehingga saudara layak untuk menerima perjalanan Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan kamu. Bapa di surga, roti selalu ditambahkan, ditambahkan, inilah tubuhmu yang dipecah-pecahkan, yang disiksa bagi manusia karena dosa kekurangan. Kami bersyukur Engkau mati untuk kami supaya kami hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Disambut pertemuan Tuhan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga dan boleh angkat cawan ini dan berdoa dalam hati. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayakan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan minum bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kita. Kami ucap syukur untuk jamuan kudus yang telah kami lakukan saat ini, Tuhan. Dan kami selalu mengingat akan kasih karunia Engkau ya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan kepada kami dengan mengingat kematian-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Amin. Silakan duduk semua. Kita akan menyanyi kembali.
minggu kedua bulan Oktober. Hari Selasa tanggal 5 Oktober jam 6:30 malam ada kebaktian rumah tangga di gereja Ibu Pujian Ibu Esther Kristinese. Firman Tuhan dilayani Bapak Effendi. Hari Kamis ada ibadah perkawan jam 6:30 bertempat di gereja Bimbing Pujian Ibu Purwani, acara Ibu Yohana. Jumat tanggal 8 Oktober ibadah doa di gereja jam 7 malam. Bimbing Pujian Ibu Fitri, firman Tuhan Bapak Heru bertempat di gereja. Ibadah muda remaja hari Sabtu tanggal 9 Oktober jam 5 sore. Worship leader Putri Wening dan Maya, singer Tevila dan Sayomita, pemain musik Kartika Devta dan Kenny, operator LCD Robert, Aser Kesia dan Maranatha. Acaranya nonton film yang akan dipandu oleh Kak Kris. Minggu depan, minggu kedua di bulan Oktober ibadah raya pagi. Pimpin pujian Ibu Ida Destiati, singer Ibu Elvina, Saudari Natalisa dan Tigris. Firman Tuhan dilayani oleh Pak Pika Effendi, pemain musik Chris Yudan, Bapak Heru dan Deron, operator sound system dan LCD Bapak Daniel dan Saudara Nathanael, Aser Ibu Eva dan Ibu Esther Kristinese. Ibadah sekolah minggu masih diselenggarakan secara online. Laporan pemasukan minggu keempat bulan September. Laporan pengeluaran minggu keempat bulan September. Perpuluhan minggu keempat bulan September. Laporan pembangunan sampai saat ini kekurangan dana adalah Rp8.694.800. Rencana anggaran Natal, mari kita akan dukung di dalam doa dan juga di dalam dana. Kita memberkati kegiatan Natal tahun ini karena masih ada kekurangan dana Rp2.392.000. Bapak Ibu bisa ambil bagian dengan memberikan amplop persembahan sukacita Natal yang kotaknya ada di depan di bawah saya. Bapak Ibu bisa ambil amplop atau Bapak Ibu bisa membawa amplop tersendiri dari rumah masing-masing, bisa dimasukkan ke dalam kotak. Selain itu, usaha dana juga ada penjualan makanan yang selalu di-share di grup jemaat. Bapak Ibu bisa berpartisipasi bersama. Ini semuanya nanti akan digunakan untuk dana Natal. Laporan saldo keseluruhan selama bulan September setiap pos-pos persembahan yang ada di gereja. Demikianlah pengumuman. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik, ada tambahan dan perubahan untuk khotbah pada minggu besok tanggal 17 akan pelantikan pendeta dari pendeta Bambang Susanto Bambang Sumarsono. Tanggal 17 ada pelantikan sini dari daerah jam 7 pagi seperti biasa, dan akan dilanjutkan pelantikan pendeta di
gondang sakit. Untuk itu kita mohon maaf Pak Yuli harus ditunda. Maaf Pak, besok minggu tanggal 10 Fendi Pak Bambang masih ketika. Iya, tidak bisa ditunda Pak Fendi. Kuatkan hatimu dan kalau begitu kita kembali kepada semula. Saya ingatkan 17 Oktober ada pelantikan pemerintah di sini dan dilayani oleh daerah. Itulah yang saya sampaikan, dan ada pemilihan pada pengurus baru nanti. Ada surat menyusul siapa yang akan dipilih nanti, dan pengurus jemaat akan memilih seseorang untuk menjadi calon ketua daerah pada waktu konferensi yang akan datang. Nah, itulah sedikit tambahan untuk kita, dan kita doakan supaya acara ini terus berjalan lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. Dan mari kita berdiri bersama dan kita menghadiri ibadah dan kemenangan ibadah menghidup. Aku kasih engkau Tuhan. Berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih padamu karena hari ini adalah hari yang bahagia bagi kedua anakku, Pak Rono dan Ibu, yang telah perjalanan mereka sudah puluhan tahun, dan mereka berada di dalam satu persekutuan yang indah dalam pernikahan. Engkau yang membangun pernikahan ini di antara mereka, dan engkau menjadi kepala rumah tangga mereka, dan tetap dan mereka boleh menikmati keindahan pernikahan ini selama kehidupan mereka. Dan Tuhan, engkau tetap kokohkan, teguhkan pernikahan itu sampai engkau datang kembali, dan biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Kami juga berdoa dan mengucap syukur di mana Bapak Ibu juga kemarin hari ulang tahun, kiranya Tuhan sungguh bersyukur bahwa panjang umur itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan sudah memberi kepada mereka, memberikan pada hamba-Mu akhir, dan biarlah dalam perjalanan tahun ini tetap Engkau memberkati, tetap Engkau melindungi, Engkau menyertai, dan Engkau juga memberkati pekerjaan yang dilakukannya, dan
dan juga pekerjaan di dalam pelayanan. Semuanya kami selamatkan dengan Tuhan dan juga bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Dan juga teringat kami Pak Haryani yang belum dipulihkan kembali. Kami terus berdoa Tuhan untuk jamah bekas operasinya, dan biar Tuhan sempurnakan, sembuhkan dan sempurnakan itu dalam kuasa hari ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan kebaktian pada minggu ini. Tuhan, Engkau juga mari sertai ini dan semua hamba yang ambil bahagia. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga kami berdoa sekali lagi untuk Pak Tomo dan Ibu Tomo. Tuhan tolong berperjalanan dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau yang akan menyatukan mereka, dan mereka tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan, tetap mempertahankan pernikahan yang kudus itu, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan sampai detik ini dan seterusnya sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, dan mereka sudah menyiapkan makanan minuman untuk tubuh jasmani kami. Biar dalam satu persekutuan yang indah kami boleh menikmati berkat bersama-sama pada hari ini, dan biarlah kami dikuatkan, disegarkan kembali, dan kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati keluarga ini, dan biarlah kami juga sama-sama menikmati berkat, dan juga kami sungguh mengucap syukur kepada ke-9 anak remaja pemuda yang sudah menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Jangan mereka Engkau memberkati, dan Engkau juga tetap menyertai melindungi mereka, memberikan kemampuan kepintaran mereka dalam pendidikan mereka, segala kebutuhan keperluan mereka. Tuhan amat ikut membantu mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atasmu anugerah dan selamat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tetap menyertai kami dari sekarang sampai hari Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kami masuk dalam kerjaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mohon berkat-Mu. Amin. Untuk yang dibaptis, nanti untuk foto bersama terlebih dahulu dengan keluarga, dengan Pak Gembala. Mari selamat menikmati berkat Tuhan. Jangan dulu pulang, menikmati. Berkat Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari langsung aja dari semua anak dulu bersama dengan Bapak Ibu Kepala dan Pak Ibu semua yang dibaptis dulu.